Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai
Yang terkasih, para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, selamat sore. Kita akan merayakan Misa Hari Minggu Biasa ke-30. Dan dalam misa ini kita akan memberikan sakramen Krisma kepada 114 orang di sini. Kita sungguh bersyukur karena ada sekian banyak anggota kita akan dipenuhi dengan karunia Roh Kudus supaya mereka menjadi orang Katolik yang dewasa, yang kuat, dan yang bisa ikut mewartakan Injil kepada sesama melalui tingkah laku yang baik, melalui tutur kata, melalui perbuatan cinta kasih. Mari kita persiapkan hati untuk merayakan Ekaristi dengan mengakui bahwa kita orang berdosa, dan seperti orang buta yang berteriak mohon belas kasihan Yesus, mari kita juga mohon ampun dengan penuh harapan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau.
kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Akulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia."
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus. Di Kota Malang ada pusat untuk mendidik orang-orang tunanetra. Dan luar biasa, mereka biarpun tidak bisa melihat dengan mata jasmani, bisa melakukan banyak hal. Tidak hanya menjadi tukang pijat yang paling mudah, tapi juga memperbaiki radio, membuat keset, membuat bulu-bulu, dan masih banyak hal lain yang bisa dikerjakan oleh tunanetra. Supaya mereka bisa berguna bagi masyarakat, bisa mencari nafkah sendiri. Tapi pada zaman Yesus belum ada tempat pendidikan seperti ini. Padahal orang buta di Palestina cukup banyak karena kebersihan tidak terjamin. Maka banyak orang buta. Apa nasib orang buta pada zaman itu? Mereka diangkat, diletakkan di pinggir jalan untuk mengemis. Itulah nasib mereka. Mereka sangat bergantung dari belas kasihan orang yang lewat. Mungkin mereka kepanasan sepanjang hari. Mungkin mereka hanya mendapat sedikit dari orang yang lewat. Itulah nasib orang buta pada zaman Yesus. Menyedihkan, tanpa harapan. Mungkin dihina karena mengemis. Maka ketika seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus mendengar ada suara rame-rame, dia tanya, "Siapa itu?" Dan orang mengatakan, "Dia itu Yesus dari Nazaret." Nah, Bartimeus sering mendengar ada nabi dari Nazaret bernama Yesus yang pandai membuat mujizat.
Seorang nabi yang bisa menolong banyak orang sakit, kerasukan setan, dan lain-lain. Maka timbullah harapan dari Bartimeus dalam keadaannya yang tak berdaya, dalam keadaan yang sungguh menyedihkan, timbul harapan. Ini saatnya saya harus berteriak minta tolong. Maka dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika orang-orang yang mengiringi Yesus membentak dia, memarahi dia, tidak boleh mengganggu, Bartimeus semakin keras. Dia tidak mau ketinggalan kesempatan emas seperti ini. Dia berteriak makin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Para saudara yang terkasih, kita tahu Yesus mengabulkan doa Bartimeus yang ingin bisa melihat. Bartimeus adalah contoh bagi kita semua bagaimana kita harus berdoa. Doa yang baik itu adalah doa dari orang yang merasa tidak berdaya. Doa yang disertai iman yang besar bahwa Allah akan menolong. Doa yang disertai pengharapan bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan doa orang yang berseru kepadanya. Itulah syarat doa yang baik. Kalau kita tidak merasa butuh, tentu doa kita tidak bagus. Doa yang bagus adalah kalau kita sungguh merasa bahwa kita tidak berdaya. Kalau kita merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saya dalam keadaan ini. Suatu doa yang disertai dengan iman yang besar, mengharap supaya Tuhan bersedia mengabulkan doanya. Itu syarat doa yang utama. Kalau kita tidak merasa butuh sesuatu, untuk apa berdoa? Lalu apa yang terjadi? Bartimeus dapat melihat ada mujizat jasmani. Bartimeus bisa melihat secara fisik. Kalau kita melihat cerita lain seperti 10 orang kusta, ketika disembuhkan oleh Yesus, 9 lupa untuk kembali, lupa untuk berterima kasih. Itu seperti kita juga. Seringkali kalau Tuhan sudah memberi, kita lupa untuk kembali dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena senangnya mendapat karunia, karena senangnya mendapat kesembuhan, karena senangnya mendapat anugerah Tuhan, orang malah lupa kepada yang memberi. Tidak demikian dengan Bartimeus. Begitu dia melihat Yesus dan orang-orang lain, dia sadar bahwa Yesus telah memberikan anugerah besar kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya Bartimeus menjadi murid Yesus sampai akhir, karena akan mengikuti Yesus sampai ke Yerusalem, di mana Yesus akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh di kayu salib. Bartimeus menjadi seorang murid Yesus yang mengikuti Yesus sampai akhir. Jadi kesimpulannya, Bartimeus tidak hanya mendapat kesembuhan mata jasmani, tetapi jauh lebih penting mata hatinya
dibuka oleh Yesus sehingga dia percaya kepada Yesus. Betapa banyak orang sakit hanya minta kesembuhan jasmani, lupa bahwa ada kesembuhan lebih penting, yaitu kesembuhan rohani. Kalau kita mengusahakan kesembuhan jasmani, segala macam cara dilakukan. Segala macam cara dilakukan. Bahkan ada yang menyewa pesawat khusus terbang ke Singapura untuk berobat di sana. Bahkan hutang-hutang pun dia jalankan karena dia mau sembuh, dia tidak mau mati. Tapi kalau soal kesembuhan rohani, enggak banyak orang yang berusaha sungguh-sungguh. Dan itulah yang perlu kita sadari pada hari ini. Bartimeus tidak hanya menjadi teladan orang yang bisa berdoa dengan tepat, tetapi juga teladan orang yang tahu mana yang lebih penting. Hatinya dibuka, kebutaan hatinya dibuka, dan dengan demikian dia percaya kepada Yesus dan mengikutinya. Lebih penting daripada kesembuhan mata jasmani. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon. Semoga kita tahu bagaimana kita harus berdoa. Dan semoga kita juga tahu mana yang penting, kesembuhan rohani atau kesembuhan jasmani saja. Semoga Roh Kudus menyembuhkan hati kita dari kebutaan rohani. Amin. Yang mulia, Monsinyur Henrikus Widiarto Gunawan Okarem, pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2024, umat Katolik dari Paroki Maria Bunda Karmel dan kuasi Paroki Santo Paulus Keraksaan yang berjumlah 114 orang ingin menerima sakramen penguatan dari Bapak Uskup, agar mereka dapat menjadi umat Katolik yang dewasa imannya dan menerima kepenuhan inisiasi sebagai seorang Katolik. Terima kasih kepada Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, Ketua Lingkungan, para guru agama, dan semua saja yang telah membantu menyiapkan calon penguatan ini. Maka marilah kita bersama-sama mohon kedatangan Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Datanglah ya Roh Pencipta. Silakan berdiri. Jiwa
Saya persilakan wali penguatan untuk tampil dan menerima berkat. Semoga saudara sekalian diberkati agar layak menjadi wali penguatan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, para calon penguatan, sebelum saudara menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah saudara akui pada waktu dibaptis atau yang telah diakui dengan perantaraan orang tua atau wali baptis. Saya mohon seluruh umat ikut membarui janji baptis bersama dengan para calon penguatan. Apakah saudara menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudara secara istimewa seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang melimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hambamu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus pengantara kami.
tinggalkan kami. Hingga lengang sunyi sepi. Dikau api yang berkobar. Doronglah hati yang gentar. Dikau roh bagi dunia. Penghibur hati yang hampa. Dari kegelapan hati. Di dalam cemas dan risau. Dikau cahaya nan terang. Heningkan budi yang gelap. Cintamu pengikat kami. Bukalah hati yang sunyi. Jangan kau tinggalkan kami. Hingga lengang sunyi sepi. Dikau api yang berkobar. Doronglah hati yang gentar.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita bersatu dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus. Marilah berdoa untuk para saudara yang dikuatkan dengan karunia Roh Kudus. Semoga mereka berakar dalam iman, berkanjang dalam cinta kasih, dan memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Marilah berdoa untuk orang tua dan wali penguatan. Semoga mereka tetap mendorong saudara-saudara ini, baik dalam perkataan maupun dengan teladan, untuk mengikuti jejak Kristus. Marilah kita mohon. Marilah berdoa untuk Gereja Kudus Allah, untuk Bapa Suci Paus Fransiskus, dan untuk Uskup kita, Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okam, serta semua uskup di seluruh dunia. Semoga umat Allah dipersatukan oleh Roh Kudus dan senantiasa berkembang dalam kesatuan iman dan cinta kasih sampai Tuhan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Marilah kita berdoa untuk seluruh dunia. Semoga semua orang mengakui Allah sebagai pencipta dan Bapa. Semoga mereka hidup bersaudara tanpa membedakan suku dan bangsa. Semoga mereka mencari kerajaan Allah dengan tulus ikhlas dan menikmati damai dan sukacita dalam Roh Kudus. Marilah kita mohon. Marilah berdoa untuk kepentingan paroki. Semoga kami umat Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pewartaan Kristus yang sungguh nyata di dalam diri dan hidup kami. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintahan. Semoga para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul. Engkau menghendaki agar dengan pengantaran mereka dan para pengganti mereka, Roh Kudus diberikan kepada umat beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami. Semoga rahmat yang telah Kau anugerahkan kepada para rasul pada awal gereja, kini berkembang pula dalam hati umat beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah hamba-hambamu ini yang sudah kau tandai dengan salib putra-Mu dan pengurapan Roh Kudus. Izinkanlah mereka mempersembahkan diri kepadamu bersama Kristus, supaya mereka makin lama makin kau resapi dengan semangat Roh Kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kanan-Mu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagi-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Henrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini sudah Kau urapi dengan Roh Kudus dan Kau puaskan dengan sakramen Putra-Mu. Iringilah mereka dengan berkat-Mu dan bantulah mereka mengatasi segala rintangan. Semoga mereka menggembirakan gereja-Mu karena hidup suci dan memperkembangkannya dengan kegiatan penuh cinta kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman minggu ini. 1. Hari-hari gerejawi. Senin 28 Oktober, Pesta Santo Simon dan November, Hari Raya Semua Orang Kudus. Sabtu 2 November, pengenangan arwah semua orang beriman. 2. Akan menerima sakramen pernikahan Saudara Bertolomius Malvin Haryanto Valian, putra pasangan Bapak Juwata Wirawan dan Ibu Angwisin dari Paroki Santo Yakobus Surabaya, dengan Saudari Teresia Devina, putri pasangan Bapak Fransiskus Johandoyo dan Ibu Stevi Regina Natalia Sinsiauli atau Leoni dari lingkungan Cornelius. Pengumuman ketiga. Bagi umat yang mengetahui halangan rencana pernikahan tersebut, harap memperhatikan kepada pastor paroki. 3. Pelayanan kesehatan dan pijat refleksi. Minggu 3 November 2024 di depan Sekretariat Paroki. 4. Intensi misa. Bagi umat yang ingin mengintensikan keluarga atau kerabat yang sudah meninggal, harap menyerahkan nama paling lambat Kamis 31 Oktober di Sekretariat Paroki. Intensi akan ditampilkan pada layar LCD 20 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai. 5. Minggu Gembira. Minggu Gembira tanggal 27 Oktober 2024 diliburkan. 6. Penggalangan dana. Akan diadakan penggalangan dana berupa sumbangan kertas atau koran bekas untuk kegiatan kerohanian OMK Gabriel Posenti. Sumbangan bisa dikumpulkan di Sekretariat Paroki mulai hari Senin 21 Oktober sampai dengan 30 November 2024. 7. Penghias gereja dan merawat bunga altar. Sabtu 2 November yang bertugas lingkungan Santo Antonius. 8. Hasil kolekte minggu lalu. Kolekte pertama Rp10.673.000. Persembahan umat Rp9.002.000.
parkir Rp320.200. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatiannya, berkah dalem. Kepada yang terhormat Romo Agis, Romo Jansen, Bapak Uskup Henrikus Widarto Gunawan Ukarem, yang terkasih saudara-saudariku umat Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, serta umat kuasi Paroki Santo Paulus Keraksaan, teristimewa yang hari ini menerimakan sakramen Krisma. Puji syukur atas kemurahan Tuhan hari ini, bahwasanya atas kehendak dan berkat dari Tuhan kita Kristus Yesus telah terselenggara penerimaan sakramen Krisma. Terima kasih kepada Romo Agis sebagai pastor paroki beserta Romo Jansen yang telah memberikan kesempatan, arahan, pendampingan bersama bidang pewartaan serta seksi-seksinya dan pengajar pembekalan, juga para wali penguatan, sehingga penerimaan sakramen Krisma tahun ini dapat terselenggara di paroki Maria Bunda Karmel sebanyak 114 penerima sakramen Krisma. Kami pun ucapkan terima kasih kepada seluruh tim petugas liturgi sehingga perayaan misa pada hari ini berjalan dengan hikmat dan meriah. Teristimewa, limpah terima kasih yang mulia Bapak Uskup yang sudah berkenan hadir menerimakan sakramen penguatan. Menjadi harapan kita bersama, peristiwa hari ini bukanlah akhir perjalanan iman kita, melainkan sebagai bagian perjalanan dan pertumbuhan iman kita sebagai anggota gereja, khususnya sebagai umat paroki MBK dan Keraksaan. Sakramen Krisma adalah salah satu sakramen yang wajib diterima oleh kita semua sebagai orang Katolik, sehingga kita menjadi tumbuh dan kuat dalam iman. Untuk memperkaya daya kekuatan Roh Kudus, menjadi saksi iman dan terlibat penuh dalam gereja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan senantiasa memampukan kita semua untuk berjalan bersama, menjadi berkat bagi sesama dalam hidup dan menghidupi sebagai anggota gereja. Kurang dan lebihnya atas penyelenggaraan kegiatan hari ini, kami mohon maaf dan provisiat kepada saudara-saudariku yang telah menerima sakramen Krisma hari ini. Bantal yang kempis ditambah kapuk untuk membuat terasa empuk. Amalan hidup jangan terpuruk, harus berbuah terus dan dipupuk. Terima kasih, berkah dalem. Kepada mereka yang baru menerima sakramen penguatan, saya ucapkan selamat. Semoga Roh Kudus sungguh-sungguh menguasai hidup Anda semua. Amin. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Ia telah melahirkan saudara kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi anaknya. Semoga Ia memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra memberkati saudara sekalian. Ia berjanji bahwa roh kebenaran akan menyertai gerejanya
semoga ia meneguhkan saudara untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Semoga Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Ia telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para muridnya. Semoga ia mempersatukan dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.